Smart Brain Management. Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan. Smart Brain Management dibawakan oleh Sutanto Windura. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang, Smart Listener. Apa kabar Anda di siang hari ini? Wah, saya udah lama nih nggak ketemu Brand Coach Leader Sutanto Windura, dan hari ini punya kesempatan emas untuk kembali menggali lebih dalam tentang apa dan bagaimana kehebatan dan keunikan otak kita. Karena memang it's given from the God, tetapi kalau tidak dimaksimalkan, ya percuma. Bahkan konon kabarnya, it's like a sleeping giant. Baru 1% yang digunakan, dan 99% sisanya itu masih belum maksimal digunakan. Dan hari ini kita akan bahas tentang apa dan bagaimana yang sering Anda lakukan, termasuk saya, yaitu lupa. Tapi judul kita menarik hari ini adalah lupa atau pelupa no way. Yuk langsung kita sapa Brand Coach Leader kita, Pak Sutanto Windura. Selamat siang, Pak Tanto. Selamat siang, Mas Daryl. Selamat siang, Smart Listener yang jenius dan kreatif. Oke, long time no see. Gimana, sehat Pak Tanto ya? Ya, sorry apa? Sehat, udah lama nggak ketemu kita. Udah lama nggak ketemu ya? Oke. Iya, gimana? Keluarga di rumah sehat semuanya ya? Sehat semua. Makasih, semoga Mas Ya, Daryl sehat, Smart Listener sehat semuanya, dan jenius amin. semuanya. Yes, baiklah. Nah, sebenarnya sifat lupa atau menjadi pelupa adalah sesuatu yang manusiawi. Jika ini terjadi, namun ya mungkin tidak bisa kita kendaki ya, karena memang ini terjadi terus-menerus, ya agak nyebelin juga gitu loh. Nah, di saat orang lain sekedar memaklumi, mulai menjadi pelupa, menjadikan otak kita itu ya tidak menjadi lebih baik. Bahkan mengelola otak kita dengan baik lewat manajemen otak justru akan mencegah dan memperlambat kita menjadi pelupa. Nah, ini bahasan kita. Pak Tanto, singkat dong tentang lupa atau pelupa ini seperti apa sih sejatinya, Pak Tanto? Ya, baik. Jadi, Smart Listener, lupa itu sesuatu yang manusiawi, ya. Cuman kalau kita tidak tahu tentang manajemen otak, kita menganggap ya sudah, memang namanya juga sesuatu yang manusiawi, umur juga nambah, lupa. Kita lupa bahwa kita belum mengoptimalkan otak kita sehingga lupa, gejala pelupa, fenomena sering lupa yang mungkinnya banyak merugikan kita itu sebenarnya bisa dicegah, ya, bisa dirawat. Nah, hari ini saya akan share mengenai kenapa kita bisa lupa dulu, karena dari situ akan kita bisa gali lebih lanjut menuju ke how to-nya, gimana supaya tidak lupa. Nah, supaya, karena ini komprehensif ya, gimana supaya nggak gampang lupa, nggak menjadi pelupa. Kalau pelupa ini kan sudah berulang-ulang gitu ya. Ini kita akan bicara soal kebiasaan sehari-hari, termasuk makanan, termasuk juga beberapa tips dalam kegiatan sehari-hari, parkir, di mall misalkan, dalam keadaan darurat misalkan, supaya kita tidak lupa, begitu ya. Jadi tipsnya langsung bisa dipakai, sangat praktikal. Oke, baik. Nah, Pak Tanto, ini ada satu hal yang perlu saya konfirmasi terlebih dahulu, Pak Tanto. Konon kabarnya, kalau kita sering mengatakan diri kita ABC, maka akan terjadi. Nah, contohnya, oh iya ya, emang saya tuh ternyata pelupa ya orangnya ya. Nah, ini gimana Pak Tanto? Apakah memang Ya, ini merupakan... self-fulfilling prophecy. Nah, Iya. ini betul sekali, Mas Daniel dan Smart Listener. Hati-hati kalau Anda sudah mulai percaya bahwa Anda ini sudah menjadi pelupa. Jadi justru tipis tuh. Saya sudah 52 tahun, kadang lupa, nah kadang ya lupa manusiawi, lupa, terus orang ingetin, nah, ya kan, udah faktor U nih, saya langsung dalam hati menepisnya, no, ya. Di samping ini adalah afirmasi positif, ya, kata NLP, begitu ya, bahwa semakin tua memori saya semakin bagus, ya. Tapi saya juga memang percaya bahwa kita bisa mengeliminir absent-mindedness atau gejala lupa ini melalui manajemen otak, ya. Terutama rumus dasarnya adalah otak kita ini use it or you will lose it, begitu. Nah, tentu ini kita akan terjemahkan menjadi sesuatu yang praktis, apalagi di zaman sekarang ini kita banyak terlena dimanjakan daya ingat kita melalui bantuan gadget dan lain sebagainya. Udah punya gadget, punya sekretaris, begitu ya. Ingetin semuanya, nggak usah nginget sendiri-sendiri aja, gitu ya. Ini justru tidak baik buat otak Anda. Mungkin baik buat pekerjaan Anda, tapi tidak baik buat otak Anda. Nah, nanti kita bisa diskusi, kita juga menantikan sharing dari Anda,
pertanyaan dari Anda, smart listener, supaya Anda memperoleh manfaat yang terbesar dari talk show kita hari ini. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk tentang kenapa kita bisa lupa dan apa saja sih yang bisa membuat kita tuh tidak lagi mengalami hal yang namanya lupa, nanti kita bahas di sesi kedua. Tapi saya tertarik untuk bisa mengklarifikasi lagi Pak Tanto. Kan tadi di awal kalau kita sering mengatakan diri kita, oh iya betul ya kata Pak Tanto, saya tuh pelupa orangnya ya. Tuh ini aja saya lupa. Itu makin jadi ya Pak Tanto ya. Nah, Ya, saya malah lupa ini menjawab pertanyaannya iya. Mas Diril tadi. Nah, Gimana? memang smart listener, Mas Diril, ada teori yang namanya self-forgetting memori, gitu ya. Artinya kita ini bisa termotivasi dalam tanda petik untuk menjadi pelupa. Nah, itu dimulai dengan kita percaya kita sudah menjadi pelupa. Sehingga setiap kita lupa, kita mengkonfirmasi. Loh ya, benar kan? Kata istri saya ini sudah mulai pelupa. Iya. Ini gejalanya mulai muncul nih. Besok-besok lebih parah. Nah, itu gimana nih? Nah, iya kan, bener kan? Temennya harus bilang lagi, orang tuanya juga bilang, ibu aja belum pelupa, kamu kok sudah pelupa sih? Waduh, makin kuat, akhirnya dia percaya kalau dia pelupa. Sehingga dia akan, dalam pikiran bawah sadarnya akan mensabotase saat dia berusaha merecall sesuatu, akan disabotase. Kamu pasti akan gagal loh, sebab kamu ini pelupa. Nah, ini yang harus diikis dulu, ini yang harus dieliminir dulu. Oke, itu yang pertama. Mas Diril, itu gejala itu justru yang paling bahaya itu ya. Ya, betul. Nah, yang kedua, kalau misalnya Pak Tanto, faktor usia, ini juga mungkin orang jadi lupa atau pelupa. Gimana kira-kira kita luruskan dulu? Memang betul. Memang kalau sudah 35 tahun ke atas itu daya regenerasi sel otak kita, neurons kita ini mulai berkurang. Karena setiap saat ada sel otak yang rusak diregenerasi. Ya, total ini kita punya 100 juta neurons. Nah, neurons ini akan menjembatani dendrites menjadi titik-titik jembatan dendrites yang akan membuat kita berpikir, merecall, semua kegiatan ada di situ jembatannya. Nah, tentu hal ini berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar lebih banyak di saat kita tua. Jadi tua bukannya istirahat, tapi belajar lebih banyak untuk mengkompensasi pembentukan dendrites yang lebih banyak. Karena rontoknya lebih banyak daripada regenerasinya, kita mesti tambah regenerasinya dengan cara belajar hal-hal yang baru-baru. Oke. Nah, nanti kita bisa bahas yang baru itu seperti apa, Pak? Apakah saya mesti sekolah lagi? Nggak harus sekolah. Hanya cara tips seperti itu. Oke, baik. Pak Tanto, kita tahan dulu ya. Nanti kita sambung lebih detail di sesi berikutnya. Termasuk hari ini kita akan coba mengenali dulu kenapa sih kok orang bisa lupa, kenapa sih kok bisa pelupa, apa penyebabnya, dan apa yang perlu Anda lakukan, walaupun tadi sempat singkat dibocorkan, yaitu semakin kita bertambah usia, semakin sudilah kiranya kita untuk baca, belajar, mengetahui banyak hal-hal yang baru, agar dendrites di otak kita itu bisa kembali utuh dan juga menyatu kembali, sehingga regenerasinya itu semakin cepat dan juga semakin hebat. Nah, termasuk kita juga mengundang Anda untuk berinteraksi. Line komunikasi WhatsApp sudah kami buka di 0812 11 12 959. Dan kami juga live di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda Smart Listeners yang ingin berinteraksi, melihat kami audiovisual, silakan Anda buka kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena banyak video-video yang sifatnya edukatif dan juga memberikan banyak sekali pembelajaran yang bisa Anda lihat. Ini timeless edition, jadi kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan, silakan saja. Kita akan break sejenak, kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Dan jangan lupa, 0812 11 12 959. Bahasan kita tentang lupa, pelupa, no way. Kami akan segera kembali. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker,
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Brain Management bersama dengan Brain Coach Leader kita Pak Sutanto Windura. Lupa, pelupa, no way. Oke, Pak Tanto sudah jabarkan di sesi pertama tadi tentang beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Konon kabarnya dengan bertambahnya usia, otomatis daya ingat kita pun sudah mulai berkurang. Itu betul. Nah, tetapi banyak juga hal yang tidak boleh Anda lakukan ketika Anda sering dibilang, wah benar ya, kamu ternyata orangnya pelupa ya. Saya aja yang udah tua nggak lupa, masa kamu masih muda pelupa. Nah, itu akan menjadi satu hal yang nyata. Nah, tapi kita kenalan dulu deh. Dengan lupa, kok bisa kita lupa? Silakan Pak Tanto. Oke, nah, mengapa kita bisa lupa, listener? Memang manusiawi, tapi saya ingin coba mendorong ke sesuatu yang agak scientific sedikit, ya, supaya kita tahu. Nah, pertama, kenapa bisa kita lupa? Karena ingatan kita itu bisa decay, namanya decay memory, bisa luntur, begitu ya. Luntur ini karena berbagai sebab. Tentu otak punya mekanisme untuk filtering. Sesuatu yang dianggap penting akan kita retain bahkan tanpa berusaha kita mengingat, ya, termasuk tentu contohnya peristiwa-peristiwa yang berkesan dalam hidup Anda, entah itu positif, entah itu negatif, yang dalam kurung namanya trauma, gitu ya. Tapi kalau tidak penting akan dilunturkan dengan cepat. Oke, ya. Ya, bahkan menurut penelitian Spitzer di tahun 1939 itu dalam 24 jam itu memori yang tidak kita anggap penting itu bisa luntur 80-85%, gitu ya. Contoh, kalau Anda dikasih tahu besok jam 9 ketemu Pak Jokowi di Istana Negara, Anda nggak usah nyatet di reminder, nggak usah nyatet di mana-mana, Anda akan ingat terus, begitu ya. Tapi kalau sekedar janji-janji saja, kamu main ya ke rumah saya besok, ya, saya bisa main, dan mungkin Anda lupa, gitu ya, tiba-tiba udah kelewat, saya nggak ngasih tahu kalau nggak bisa datang dan lain sebagainya, ya. Lalu kedua, kita bisa mengingat sesuatu kalau ada kuncinya. Ini namanya cue dependent teori atau key dependent teori, ya. Sesuatu yang kalau ada asosiasinya dengan sesuatu, kita mudah mengingatnya. Contoh, kalau Anda yang sudah umurnya di atas 30 tahun, yang mungkin masih ingat 11 September 2001, waktu World Trade Center New York itu ditabrak teroris, Anda tahu nonton berita pertama jam berapa, lagi di mana. Ya, kalau tidak, itu sesuatu yang berkesan, gitu ya. Jadi ada kaitannya. Saya jadi ingat, kalau lihat ini jadi ingat ini. Karena waktu itu, ada peristiwa yang memalukan, ada petunjuk, gitu ya. Di samping ditambah emosi tadi, ya. Jadi, kamu kok bisa ingat nomor HP saya? Karena nomor HP kamu tuh belakangnya persis tanggal lahir saya, ya. Terus depannya mirip sama HP saya, jadi saya ingat terus, gitu loh. Ya, bukan saya naksir kamu loh. Nah, ini ada kuncinya. Lalu kenapa kita kalau tidak ada kuncinya kita gampang lupa, gitu ya? Jadi lupa karena bisa luntur karena tidak ada suatu kunci atau kaitan atau asosiasi. Berikutnya, karena ada interference teori. Kalau kita mengingat biasa itu ingatannya seperti tumpuk-tumpuk. Nah, tumpukan paling atas yang paling segar itu biasanya paling mudah di-recall, tapi yang paling bawah ini yang sulit. Ada penumpukan. Bahkan yang bawah ini yang paling sering akan decay, kecuali dia penting, dia akan mencuat ke permukaan. Ya, karena ada penumpukan, tidak dijajar rata tapi ditumpuk. Yang terakhir yang tadi itu, motivated forgetting theory. Kita bisa termotivasi untuk menjadi pelupa
Kalau kita percaya diri kita ini sudah pelupa, makin pelupa, kita menguatkan afirmasi, memprogram lebih kuat, agresif, destruktif, sehingga kita akan memblokade sendiri proses recalling memori kita, sehingga gagal recall dan kita percaya atau kita disebut sebagai seorang yang mudah lupa. Nah, itu sebabnya. Nah, dengan demikian apa kesimpulannya? Kenapa harus diutarakan why-nya dulu sebelum kita ke tips-tipsnya? Bahwa hardware Anda, otak Anda sebenarnya baik-baik saja, smart listener. Ya, memang cara kerjanya otak seperti itu, tetapi jangan ditambah lagi dengan Anda termotivasi menjadi pelupa, karena itu yang paling berat, kerjanya di pikiran bawah sadar, sabotasenya di pikiran bawah sadar. Ya, demikian kira-kira. Baik. Berarti ada luntur, ada kuncinya, kemudian juga ada interference teori, dan juga tadi yang terakhir katanya termotivasi untuk lupa ya Pak Tanto ya. Nah, Ya. apakah ini berlaku bagi kalangan usia tertentu saja, atau memang bisa berlaku buat semuanya Pak Tanto? Oke, baik. Bisa berlaku buat semuanya. Nah, ini sekarang kita akan sampaikan kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kuat tidaknya daya ingat seseorang. Ya. Nah, jadi ada faktor ini bagaimanapun juga berpengaruh, dan nanti ini akan kita terjemahkan juga dalam bentuk tips-tips. Paling tidak ada 7, begitu ya. Yang pertama adalah bawaan sejak lahir. Ada orang yang memang ingatannya kuat sekali sehingga dia sampai usia tertentu tanpa mungkin tahu brain management atau secara tidak sengaja melakukan brain management, dia ingatannya bagus terus, begitu ya. Tentu saya pribadi banyak kenal dengan orang yang seperti itu. Ada, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Jangankan belum tua pun sudah mulai seperti itu. Jadi input ability. Kedua adalah tingkat pendidikan pada umumnya. Tapi maksudnya adalah orang yang suka belajar, yang belajar terus-menerus baik secara formal, melalui pendidikan formal maupun tidak, ini otaknya terlatih dipakai, biasanya jarang berlupa. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah umur. Ya, umur yang mempengaruhi, ya, ingat ada suatu penurunan regenerasi sel otak. 4, nutrisi. Nutrisi, ya, nanti kita akan bicara. Lalu lifestyle, gaya hidup. Kalau gaya hidupnya, pekerjaannya, lingkungannya bikin stres, ya, lalu suka begadang, ya, itu apa tuh, terus narkoba dan lain sebagainya, itu pasti akan merusak otak dan ujung-ujungnya akan menurunkan memori, Anda jadi pelupa. Ya, Anda muda pun kalau gaya hidup seperti itu akan mudah jadi pelupa. Nah, lalu yang ke-6 ya, nah itu dia. Anda jangan sampai termotivasi untuk menjadi pelupa. Itu bisa, terutama waktu kecil, sudah bilang kamu gampang banget pelupa. Kemarin belajar tadi kok salah semua, ya, kamu pelupa sekali, disebabkan oleh orang yang otoritasnya tinggi, yaitu orang tua, berkali-kali dengan emosi tinggi, itu akan membekas dan dia akan percaya. Yang terakhir, tidak ada kata terlambat, punya tidaknya teknik dan keterampilan mengingat atau memory skills, memory techniques. Nah, ini sering kita paparkan di workshop ini, bagaimana mengingat nama orang supaya nggak lupa, mengingat informasi dalam keadaan emergency, mengingat pidato berjam-jam tanpa teks, paperless presentation, ya. Ini hari ini kita tidak bicara terlalu teknikal, tetapi ini mempengaruhi kuat tidaknya daya ingat seseorang. Gitu. Baik. Pak Tanto, sebelum kita break di sesi ini, Pak Tanto, ada yang menarik untuk saya tanyakan. Ini tentang bawaan, Pak Tanto. Katakan Pak Tanto bilang ini ada bawaan sejak lahir ya. Apakah ini berarti mengindikasikan bahwa ketika dia sudah dewasa nanti tidak ada berpotensi untuk menjadi lupa atau pelupa, Pak Tanto? Oh, tetap bisa. Lingkungan mempengaruhinya. Ya, kalau program inborn ability-nya, nature-nya udah kuat, tapi nurture-nya sekeliling orangnya mengatakan kamu ini pelupa, dan sebagainya, dan dia percaya bahwa dia pelupa, ya, tentu ini bisa. Sekali lagi tidak ada urusan dengan hardware, begitu ya. Yes. Berarti bagaimana kita membentengi diri ya, karena ini kan faktor eksternal begitu kuat berpengaruh juga Pak Tanto terhadap internal diri kita ya. Iya, jadi virusnya masuk. Kayak laptopnya oke, hardware-nya, memorinya, RAM-nya, motherboard-nya oke. Tapi kalau kena virus, software-nya, operating system-nya, ya kacau. Gitu ya. Oke, baik. Pak Tanto, nutrisi. Saya mau menyinggung sedikit.
Kalau bicara masalah nutrisi, saya jadi ingat ketika orang-orang zaman dulu nih, taruhlah mungkin seperti Pak Habibie, kemudian juga beberapa petinggi negeri lainnya, itu kan secara asupan gizi itu, bisa dikatakan tidak semodern sekarang lah ya, yang lebih, banyak. Tapi mengapa ya kok mereka itu punya kapabilitas untuk mengingat yang jauh lebih kuat ketimbang anak-anak sekarang? Ini lepas dari fasilitas seperti gadget, asisten pribadilah yang tadi Pak Tarto bilang. Apa yang mendasari mereka punya ingatan lebih kuat selain kemampuan mereka untuk baca dan juga belajar? Ya, kalau contohnya Pak Habibie sudah jelas ya, beliau itu Ya, profesor ya di betul. alma mater saya ITB, dia sekolahnya tinggi, pekerjaannya juga tentang teknik pesawat, teknik penerbangan ya. Saya Iya, rasa otaknya sudah digunakan luar biasa ya. Nutrisi hanya salah satu faktor saja. Ya, sekali lagi tidak terlepas dari 7 faktor itu, yes. satu saling menguatkan, satu saling melemahkan yang lain gitu ya. Mhm. Oke, Jadi, baik. nutrisi hanya satu Di contoh antaranya saja ya. oke. Oke. Dan kalau nanti kita cerita nutrisi, nutrisi itu bukan harus yang mahal-mahal ya, tapi intinya seperti makanan balance diet saja. Piramida makanan kita ikutin dan sebagainya ya. Tapi memang ada satu hal yang paling berpengaruh terhadap memori, yaitu protein, terutama kolin ya, asetylkolin. Ah, Ini yang mempengaruhi orang kalau Alzheimer itu, mhm, pun pelupa ya. itu sub asetylkolinnya terblokade, tidak bisa Oh, masuk ke peredaran darah ke otak sehingga dia lupa begitu. Entah satu karena lain hal, tentu ini mhm, urusan medis. yes yes. Baik baik. Kita break sebentar Pak Tanto, nanti Ya, diberikan tipsnya ya, agar kita benar-benar tidak lagi menjadi seorang yang lupa atau pelupa. Oke, Sobat Listeners, bersabar untuk Anda yang sudah kirimkan pertanyaan di WhatsApp kami. Nanti kita coba kombinasikan pertanyaan Anda dengan tips yang diberikan oleh brand coach leader kita, Pak Sutanto Widura. Kami akan segera kembali. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022 pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Brand Management bersama dengan brand coach leader kita Pak Sutanto Windura. Ini tema kita tuh sebenarnya ya agak sedikit membuat kita sadar gitu ya bahwa ternyata faktor usia selain memberikan kontribusi terhadap hal yang namanya lupa atau kita menjadi pelupa, tapi masih banyak lagi hal-hal lain yang jadi pertimbangan dari sisi nutrisi, kemudian juga pendidikan kita, kemudian juga gaya hidup, ada lagi yang namanya umur dan lain-lainnya. Nah, semuanya ini merupakan faktor-faktor yang sepertinya memang kita perlu kenali. Tapi di balik itu
ada kok kemampuan kita untuk bisa meng-upgrade kembali ingatan kita. Nah, kita langsung menuju ke tips yang akan langsung diberikan oleh Pak Sutanto Widula. Silakan Pak Sutanto, tipsnya apa saja? Oke, baik. Tips pertama adalah smart listener perlu tahu bahwa otak kita itu punya suatu zona kenyamanan dalam mengingat jangka pendek. Namanya comfortable zone memory comfortable zone, yaitu mengingat sesuatu yang tidak lebih dari 7. Ya, jadi kadang kita bilangnya 7 plus minus 2. Contoh kalau kita mengingat barang belanjaan lebih dari kurang dari 7, sekali disebutkan sama orang yang nitip belanja, biasanya kita langsung bisa merecall-nya. Oke. Apalagi kalau itu dikelompokkan. Gitu. Nah, kita bicara soal pengelompokan. Tapi kalau lebih dari 7, rasanya kita minta dia menyebutkan 2-3 kali lagi supaya kita ingat. Kecuali dicatat. Gitu. Oh, dia kamu WA aja deh. Waduh, salah lagi, ada ketinggalan 1 lagi. Tapi kalau kurang dari 7, udah apalah, nggak usah dicatat, nggak usah di WA. Gitu ya. Ya. Nah, begitu juga contohnya nomor telepon. Angka, digit angka, nomor telepon. Kalau HP itu susah, tapi kalau telepon fix telepon, yang biasa maksimum 7 ya, sekarang ada 8 juga, masih bisa. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana cara ngakalinya? Nah, cara ngakalinya ada dengan metode chunking system. Kita mesti harus memisahkan, mengelompokkan menjadi kurang dari 7. Walaupun masing-masing kelompok itu lebih dari 1, sehingga totalnya lebih dari 7. Ya. Contoh, kalau kita ini diminta untuk lagi lari pagi gitu, tiba-tiba ini sering saya lakukan kadang, walaupun saya punya berbagai cara. Kadang pagi belum tahu sarapan apa, begitu ya, butuh roti tawar misalkan, lewat itu tukang roti gitu ya, pas saya lagi lari pagi, terpaksa untuk ke depan-depannya, saya minta HP-nya dong, nomornya dong. Tuh nggak bawa pulpen, udah diomongin aja ya, gitu kan ya. Nah, saya bisa mengingat dengan berbagai cara, pakai mnemonic atau counting system ini. Nah, setelah dia menyebutkan, coba sebutkan sekali lagi tadi berapa, misalkan 0812. Nah, ini kan kita sering terima itu ya, Betul. Telkomsel sebenarnya 1. Lalu berikutnya kita pecah-pecah. Jadi kalau smart listener bisa melihat nomor telepon itu kadang dituliskannya ada spasinya atau ada minusnya, ada stripnya, gitu ya. Nah, itulah membantu untuk mengingat. Misalkan 0812 strip 1146 strip 799. Nah, jadi 3 kelompok saja. Pokoknya kurang dari 7. Walaupun kalau itu diteruskan semua, itu tapi jumlahnya ada 11 digit. Tapi dengan pengelompokan seperti itu, 0812, 1146, 799, langsung dapat. Ya. Gitu ya. Jadi caranya, makanya kalau orang banyak menuliskan di kartu nama itu selalu ada spasinya. Ya, apalagi kode wilayahnya itu dipisahkan. Nah, sama dengan kalau orang nitip barang belanjaan, Anda bisa ngakali dengan oke, tapi kamu nitipnya banyak ya, saya mau ke supermarket ya, coba yang makanan apa saja? Oh, mie instan, telur, sama daging ayam. Oke, yang toiletries apa? Tisu, odol, sikat gigi, sama Mouthwash. apa sih? Sabun. Ya, sabun. Oke. Ya kan? Oke. Lalu yang apalagi sih ya? Ini bermata. Toiletries, makanan, obat-obatan lah, gitu ya. Vitamin. Rumah, Nadol, apa aja itu kalau di belakang 10 itu. Tapi kita udah tahu. Oke, apa aja tadi Mas Jadi? Makanan ada? Apa tadi? Mie instan. Mie instan. Telur, gitu ya. Nah, harus kita ingat nih, kategori berikutnya toiletries ya. Yes, odol, sabun, odol, sikat gigi. Ya, tisu. Nah, lalu obat-obatan. Nah, jadi dikelompokkan dari 3, walaupun masing-masing ada jabaran. Pokoknya kurang dari 7. Nah, smart listener lakukan ini, ya, dan juga ini aspeknya luas, termasuk Anda kalau rapat jangan lebih dari 7 agenda, nasihatin anak jangan lebih dari 7 agenda, mengeluarkan in-house memorandum untuk orang di kantor Anda jangan 7 item lebih, peraturan terbaru ya
boleh banyak, tapi menjelaskannya dikelompokkan begitu ya. Kelompoknya jangan lebih dari 7. Kalau tidak, sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami, apalagi sulit untuk dihafal. Baik. Masih cukup Pak Tanto untuk tips, silakan. Oh, lanjut ya. Lanjut. Nah, itu namanya counting system dengan cara membagi-bagi. Simple ya. Ya. Lalu, ya karena tinggal berapa menit? Ada cukup 4 menit ke depan? Oh, 4 menit. Nah, kalau 4 menit berarti untuk bisa membuat ingatan lebih baik, smart listener, usahakan perbanyak frekuensi break, bukan durasi breaknya. Jadi kalau Anda mesti, ini contohnya dalam belajar. Ya. Kalau Anda misalkan, ini terlepas dari pelajar, mahasiswa, tapi juga eksekutif pun perlu belajar mempersiapkan sesuatu untuk presentasi bisnis dengan format yang baru. Ada dapat pengkayaan browsing di internet, begitu ya, sehingga Anda mau meluangkan waktu katakanlah 3 jam untuk mempersiapkan pekerjaan Anda besok, entah itu tes, entah itu presentasi dan lain sebagainya 3 jam. Selama ini mungkin Anda ngedur 3 jam atau 1,5 jam, istirahat 1/2 jam, lalu 1,5 jam. Yang kita minta adalah perbanyak frekuensi break, tapi bukan durasi breaknya. Nah, 3 jam ini kenapa tidak 1/2 jam istirahat 5 menit, 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 1/2 jam istirahat 5 menit. Sama-sama jatuhnya adalah 3 jam. Dan istirahatnya total 1/2 jam. Itu akan lebih efektif. Nah, kalau kita ada tatap muka, saya akan jelaskan secara saintifik melalui grafiknya. Ini adalah penelitian dari Herman Ebbinghaus. Ya, yang diserap, yang di-retain akan lebih banyak daripada Anda frekuensi break-nya sedikit, walaupun durasinya lamanya break lama, itu tidak efektif. Ya. Berarti frekuensinya yang diperhatikan ya, bukan durasi dari break-nya ya Pak Tanto. Ya, supaya ingat, ini pokoknya jangan melawan dari hukum SKS, sistem kebut semalam. Istirahat dikurangi, belajarnya dirapel jadi 1 ya. Atau tentu 5 kali 2 jam akan lebih bagus daripada 2 kali 5 jam. Ini ngomong-ngomong masalah SKS, ada pertanyaan yang masuk nih Pak Tanto, tapi nanti kita coba singgung ya. Baik. Tapi begini Pak Tanto, kalau misalnya frekuensinya yang diperbanyak, bukan durasinya, ideal pembagiannya apakah kita yang menentukan atau bagaimana? Atau berdasarkan mood kita sendiri Pak Tanto? Kita yang menentukan sendiri, tidak ada patokan khusus. Itu bisa batasnya adalah sampai materi tertentu kita break, materi tertentu break, atau berdasarkan waktu saja. Nah, waktu ini kadang orang mempraktekkan ada suatu istilah namanya Pomodoro teknik. 25 menit, break 5 menit, 25 menit, break 5 menit. Kenapa Pomodoro? Pomodoro ini bahasa Italia artinya tomat. Tomat kenapa? Karena timer dapur itu ada yang bentuknya tomat. Nah, dulu yang menemukan ini pakai dapur 25 menit, kring, ya break 5 menit, lalu mulai lagi, di setel lagi 25 menit, kring, break lagi gitu ya. Saya yakin nggak harus 25 menit, tapi itu bisa diikuti. 25 menit, 5 menit, 25 menit, 5 menit. Ini saya jadi terasosiasi dengan aktivitas di gym Pak Tanto. Jadi kalau misalnya habis melakukan sebuah kompetisi, itu kita wajib break paling maksimal 1 atau 2 menit. Nah, baru melakukan aktivitas repetisi yang sama. Ini gunanya untuk memaksimalkan pertumbuhan dari otot. Sama. Tepat. Saya juga pernah ikut gym loh. Betul. Nasihatnya seperti itu ya. Itu ya. Ada hitungannya ya. Ya, betul sekali. Jadi ini sama sebetulnya teknik-tekniknya. Kita break dulu. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Sesi terakhir. Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia.
Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Rabu 30 November 2022 pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Smart Brand Management bersama dengan brand coach leader kita Pak Sutanto Windura. Ini sudah masuk ke tips ya, jadi buat Anda yang merasa udah mulai lupa atau pelupa, ya udah mendingan deketin deh dengan kata-kata no way karena tips berikut ini berguna buat Anda. Pak Tanto, izin kita lanjutin dulu tipsnya sebelum nanti kita bahas pertanyaan yang masuk, silakan. Ya, masih menyinggung soal break, the power of break ya. Nah, ini kalau smart listener sedang dengerin Smart FM ini kan juga ada breaknya ya, 4 sesi ya. Coba kalau nggak ada, Anda hanya bisa mengingat yang awal-awal sama yang akhir-akhir. Gitu. Betul. Tapi kalau dibagi 4, maka awal-awal dan akhir-akhirnya setiap sesi akan kuat sekali. Nah, dari sini aja sudah bisa kebayang, berarti yang Anda serap akan lebih banyak. Ya, gitu. Nah, tips berikutnya adalah, ingat bahasa alami otak kita ini adalah gambar. Jadi kalau smart listener saya minta bayangkan Indonesia 10 tahun lagi. Bayangkan apa yang terjadi setelah kita tidak harus pakai masker lagi di semua aspek kehidupan. Kira-kira apa yang akan berubah dari zaman sebelum pandemi? Bank akan seperti apa? Atau coba bayangkan kalau tidak ada pandemi, bank saat itu akan berbeda dengan kalau tidak ada pandemi. Sekolah dan lain sebagainya. Sekarang anak saya aja, walaupun sudah tatap muka, tetapi pemberian tugas-tugasnya harus lihat Google Classroom, begitu ya. Nah, semua bahasanya adalah gambar. Indonesia 10 tahun lagi, Anda 10 tahun lagi seperti apa? Anda kira-kira 10 tahun lagi udah jalan-jalan kemana? Yang di otak Anda ini muternya gambar, bukan teks. Bahasa alami otak kita adalah gambar alias visual, bukan kata. Nah, oleh sebab itu untuk membuat Anda tidak lupa, ingatan berupa gambar alias visual itu jauh lebih kuat daripada verbal. Oleh sebab itu, apapun yang mau Anda ingat, usahakan buat suatu visualisasi gambarnya. Misalkan pro kontra, Anda buat suatu kotak. Dua kotak ini pro kontra, atau timbangan pro dan kontra. Tuliskan di dalam kotak. Jelaskan ini diri Anda, ini kompetitor. Itu akan menjadi lebih jelas, apalagi kalau Anda menggunakan diagram garis, diagram kue, menggunakan coret-coret panah dan lain sebagainya, itu tentu akan jelas daripada Anda hanya verbal. Nah, ini akan membantu supaya Anda tidak lupa untuk diri Anda dan tidak lupa juga menjelaskan lebih baik kepada lawan bicara Anda atau kepada audiens Anda kalau ini berupa presentasi. Ya, jadi prinsipnya perbanyaklah image. Nah, image ini tidak hanya berupa diagram, tetapi juga warna-warni, ukuran besar kecil. Anda mesti efektifkan penggunaan besar kecilnya huruf dan huruf kapital. Itu membuat sesuatu perbedaan yang berarti. Hati-hati bagi Anda yang terbiasa menulis pakai huruf kapital semua. Karena sebenarnya itu ada hierarkinya. Otak menganggap yang tulisannya besar itu penting. Otak menganggap yang huruf kapital itu penting. Walaupun tulisannya lebih kecil daripada atau ukuran hurufnya sama dengan huruf lain yang tidak kapital. Hierarkinya kan beda. Lalu warna-warni itu juga merupakan bagian dari visual. Jangan satu warna.
kemana-mana bawalah pulpen 4 warna. Pulpen 4 warna. Ya, di sini selalu di tempat kerja saya selalu sedia pulpen 4 warna. Pulpen 4 warna. Spidol warna-warni, pulpen 4 warna, saya mesti cari dulu ya. Selalu itu ada. Jadi ini untuk memberikan suatu legend penekanan tertentu. Anda silakan didefinisikan sendiri. Merah Anda apa penting, hijau untuk ditanyakan ke kolega Anda, dan lain sebagainya. Nah, jadi perbanyaklah visualisasi. Oke, baik. Berarti ini color coding dari warna itu kita menentukan sendiri ya, arahnya kemana ya, Pak Tonto? Ya, betul. Baik. Pak Tonto, kita coba ke WhatsApp. Ini tadi ngomongin masalah SKS, sudah ada Mas Ridwan. Kalau Mas Ridwan bilang begini katanya, selamat siang Pak Tonto, ini tumben Mas Daril yang siaran. Oke. Baik, saya mau menanyakan Pak Tonto tentang sistem kerja kebut semalam. Jujurnya saya merasa nyaman dengan hal itu karena merasa bahwa daya ingat yang saya pelajari di malam hari itu ketika pagi bangun tidur dan sedikit melihat kembali, kok jadi kuat ya Pak Tonto, ketimbang saya tidak melakukan program SKS. Apakah ini ketergantungan atau bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk ini Pak Tonto? Oke. Pak Ridwan, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimanapun otak bekerjanya tidak bagus secara SKS. Ya, karena saat informasi dimasukkan ke otak, informasi itu butuh waktu untuk berasosiasi dengan database lama Anda. Nah, kalau sistem kebut semalam, kita banyak memasukkan, tapi tidak ada waktu untuk informasi yang banyak masuk ini untuk berasosiasi dengan database lama kita. Sehingga pemahamannya tidak kuat. Ya. Nah, cuman kalau yang tadi Pak Ridwan sampaikan, saya biasa kebut semalam, belajar sampai jam 4 subuh, lalu tidur 3 jam saja, jam 7 bangun, kok enak saya ulang. Nah, pengulangan itulah yang membuat asosiasinya kuat, karena ada waktu tidur. Oke. Yang tidak boleh adalah belajar sampai jam 4, lalu tidur sampai jam 3 jam sampai jam 7 bangun, jam 7 tidak melakukan pengulangan, tetapi menambah informasi baru, melanjutin belajar. Maka yang lama, yang belajar sampai jam 4 subuh, sama ditambah dengan yang jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, itu tidak memperoleh repetition. Dia tidak akan berasosiasi dengan baik dengan database lama kita. Pemahamannya akan turun. Yang namanya pemahaman itu apa sih? Paham? Kita paham kalau kita berhasil mengasosiasikan antara informasi baru yang kita terima dengan informasi yang sudah tersimpan dalam database kita sebelumnya. Itu namanya paham. Kita manggut-manggut. Oh, ya, saya paham. Artinya Anda berhasil mengasosiasikan dengan database lama Anda. Gitu kan? Ya. Baik. Semoga terjawab ya Pak Ridwan ya. Kemudian ini sudah ada Nurul. Kalau Mbak Nurul bilang begini, Pak Sutanto, apa bentuk aktivitas olahraga dan makanan yang bisa menyehatkan otak sekaligus mencegah kebiasaan kita untuk lupa? Oke, Mbak Nurul ya. Nah, makanan yang sehat buat memori kita adalah yang mengandung protein pada umumnya sih, ya. Terutama asetylcholine atau choline, kita bisa googling sendiri. Itu biasanya ada di protein ya, ada hewani, ada nabati. Hewani ya daging tanpa lemak, hati ya. Kalau yang nabati bisa sayur-sayuran, brokoli, bisa buah-buahan, alpukat itu bagus sekali, pisang bagus sekali gitu ya. Nah, silahkan tambahkan. Lalu kebiasaan hidup ya, tidur yang cukup. Tidur itu bukan sekedar mengistirahatkan otot, tetapi adalah proses konsolidasi memori. 7-8 jam. Jadi kalau ujian justru tidurnya kalau bisa harus lebih banyak. Lebih banyak atau cukup? Jangan dikurangi dari 6 jam lah. Oke lah. Mungkin sulit 7-8 jam. Apalagi mau habis-habisan di hari terakhir begitu ya. Tetapi itu bagian tidak terpisahkan karena itulah saat tidur itu proses konsolidasi memori, asosiasi informasi yang baru masuk dengan yang lama itu terjadi. Pada kasus Pak Ridwan tadi cuma 3 jam itu sebenarnya kurang sekali asosiasinya. Saat tidur baru diasosiasikan. Ya, lalu juga jangan mengkompensasi tidur dengan kafein. Jangan over stress. Stres itu perlu menurut teori flow dari Mihaly Csikszentmihalyi. Stres itu perlu. Kalau tanpa stres, kadang kita tidak termotivasi. Stresnya berlebihan kontraproduktif. Jadi ada sesuatu yang pas. Namanya teori flow.
ya begitu. Nah, Nah. jadi harus pas, itulah kebiasaan-kebiasaan lifestyle di samping sesuatu yang kita asup dalam otak, kafein, nutrisi, tapi juga kebiasaan hidup, stres, dan hal-hal lain ya, nikotin, narkoba, alkohol, nah itu juga harus. Oke, baik. Tidur yang cukup. Kafein yang seperlunya aja. Boleh ngopi ya. Kalau makan padang Boleh, Pak Tanto ya. ngopi. Makan padang boleh ya Pak Tanto ya. Oh boleh. Boleh. Tapi nggak harus makannya otak ya. Gitu ya. Baik. Pak Tanto, Boleh, ini 3 menit terakhir Pak Tanto, boleh kita ambil konklusi tentang pelupa no way. Oke. Silakan. Baik. Lupa menjadi pelupa adalah manusiawi, tapi ini bisa diperlambat prosesnya, bisa dicegah, dan bahkan dengan manajemen otak kita bisa semakin kita bertambah usia semakin bagus memori kita. Ya, asal kita tahu bagaimana cara kerja otak kita. Prinsipnya belajar terus-menerus, continuous lifetime learning. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa ya, apa saja tadi ya. Kita gunakan hal-hal yang selama ini kita tidak tahu, seperti charging system, seperti repetisi, seperti break yang cukup, lifestyle yang sehat, dan paling penting hindari juga untuk Anda percaya bahwa daya imun Anda menurun. Ini satu hal penting dulu, virus yang harus Anda singkirkan, karena itu adalah virus software Anda, otak Anda baik-baik saja. Ya, selamat mencoba, terapkan dan jadikan suatu kebiasaan baru, kebiasaan terus-menerus. Saya yakin Anda akan menjadi seorang memory champion. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, untuk Anda yang mungkin terlewatkan untuk menyaksikan siaran kami secara live, video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa kapanpun, dimanapun kembali belajar ya tentang bagaimana sih meminimalisir lupa untuk menjadi pelupa. Walaupun ini manusiawi, tapi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nanti takutnya beneran jadi orang yang pelupa. Nah, silakan subscribe, kemudian like dan share video ini, bagikan ke rekan-rekan Anda atau mungkin juga ke keluarga Anda agar mereka bisa terus belajar. Kita ketemu lagi nanti di perjumpaan yang akan datang ya Pak Tanto ya, dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda untuk para Smartister. Saya Daryl Adam. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Telah Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura dari The Brainic Institute. Nantikan kembali acara ini hanya di Smart FM.